saya Widi Sri Budianti, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta, kelas 5B PG PAUD. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran matematika untuk anak usia dini. Langsung saja kita ke cara penggunaannya ya. Cara penggunaan yang pertama, pastikan urutan pemain. Contohnya, siapa yang terlebih dahulu bermain dan seterusnya. Setelah mempunyai urutan bermain, anak melemparkan dadu secara bergantian sesuai dengan urutan. Lalu akan keluar jumlah angka untuk menentukan langkah pion pemain dan akan berjalan sesuai dengan jumlah angka yang ada pada dadu tersebut. Yang kedua, jika sudah dijalankan atau dimainkan, pion pemain akan berhenti di suatu kolom atau petak. Dalam kolom tersebut terdapat perintah atau soal yang harus dilakukan oleh pemain atau dijawab. Yang ketiga, jika pion pemain berhenti di ekor ular, pion harus turun sampai petak yang terdapat kepala ular tersebut. Jika terdapat soal di dalamnya, pemain harus mengikuti perintahnya atau menjawabnya. Yang keempat, jika pion pemain berhenti di bawah tangga, pion pemain harus menaiki tangga tersebut sampai berada di ujung tangga. Dan apabila terdapat soal di dalamnya, pemain harus mengikuti perintah dan menjawabnya seperti itu. Cara penggunaannya yaitu yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu berapa jumlah pemain. Nah, setelah ditentukan jumlah pemain, kita tentukan urutan pemain. Nah, kebetulan di sini saya membuat untuk 3 orang pemain saja, yang dimana ada lingkaran, segitiga, dan persegi. Nah, setelah mempunyai urutan bermain, anak melemparkan dadu secara bergantian sesuai urutan. Lalu akan keluar jumlah angka untuk menentukan langkah pemain dan akan berjalan sesuai dengan jumlah angka yang ada pada dadu. Pertama, kita lemparkan terlebih dahulu dadu. Nah, di sini mengeluarkan angka 3, otomatis pemain pertama berjalan 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, kebetulan di dalam kolom 3 ini tidak terdapat perintah. Otomatis pemain lanjut ke pemain kedua. Kita lemparkan juga terlebih dahulu. 4. Pemain kedua langkah sampai angka keempat. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya itu pemain ketiga. 1. Nah, kebetulan di dalam kolom nomor 1 ini terdapat sebuah perintah yang dimana Bismillahirrohmanirrohim, mari berhitung 1 sampai 5. Nah, berarti anak di sini akan menyebutkan angka 1 sampai 5. Setelah itu lanjut ke pemain pertama lagi. Untuk seterusnya yaitu dilakukan seperti pertama, sesuai dengan urutan 1, 2, 3, sama kayak tadi melempar dadu. Nah, jika kebetulan ada seorang pemain yang berada di ujung tangga, misalnya di nomor 5, pemain berhak menaiki tangga sampai ke angka 10. Akan tetapi ternyata di dalam kolom 5 ini terdapat sebuah perintah. Ya. Setelah anak menjawab perintah yang berada di dalam kolom tersebut, pemain berhak untuk menaiki sampai dengan angka 10. Nah, selanjutnya jika ada pemain yang kebetulan misalnya berada di ujung ekor ular, misalnya di sini 33 ini ada ujung ekor, pemain itu harus turun sampai dengan kepala ular. Nah, berarti di sini. Nah, kebetulan di dalam kolom ini juga terdapat sebuah perintah. Otomatis pemain harus menjawab dulu perintah yang ada di dalam kolom tersebut. Setelah itu bisa langsung melanjutkan seperti tadi.
permainan ini dilakukan secara berulang-ulang dan sesuai dengan urutan dengan cara melemparkan dadu ini, seperti itu. Perintah-perintah yang terdapat di dalam kolom ular tangga ini yaitu yang berhubungan dengan pembelajaran matematika untuk anak usia dini, lebih tepatnya dengan tema tanah airku dan subtema negaraku. Nah, kita lihat langsung saja ke salah satu kolom yang ada pertanyaannya atau perintah. Nah, di sini terdapat perintah ayah mempunyai 3 buah bendera merah putih, lalu diberikan oleh ibu 2 bendera merah putih. Jadi terdapat berapa bendera yang dimiliki oleh ayah. Nah, pertanyaan ini yaitu soal penjumlahan, yang dimana 3 buah bendera dijumlahkan dengan 2 buah bendera otomatis akan menghasilkan 5 buah bendera merah putih. Dan jawabannya itu seperti itu, teman-teman. Jadi di dalam kolom ini terdapat perintah penjumlahan, pengurangan, bahkan pengetahuan yang mengenai dengan tema pembelajaran kita. Contohnya tema sekarang yang saya dapat itu yaitu tanah airku dan negaraku. Contohnya kita lihat salah satu pertanyaan yang berhubungan dengan tema. Mari bermain. Siapa nama Presiden Indonesia tahun ini? Nah, jawabannya yaitu Presiden Joko Widodo. Nah, seperti itu. Jadi di dalam permainan ini juga anak dapat mengetahui tentang negaranya sendiri, misalkan negara Indonesia. Selain itu, di dalam APE ini terdapat beberapa pakaian adat dari Sabang sampai Merauke. Yang pertama di sini ada Jambi. Selanjutnya ada DKI Yogyakarta, ada Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan yang terakhir ada Papua Barat. Nah, permainan ular tangga ini berakhir di dalam kolom 49, seperti itu. Mungkin cukup sekian mengenai cara penggunaan media pembelajaran matematika untuk anak usia dini yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Media pembelajaran ini atau sering kita sebut APE, alat permainan edukatif, diberi nama ular tangga anak pintar, yang dimana permainan ini cocok untuk anak usia 5-6 tahun. Nah, APE ini juga dirancang untuk media pembelajaran matematika untuk anak usia dini dengan tema tanah airku dan subtema negaraku. Jenis APE ini disarankan digunakan di dalam ruangan, akan tetapi jika digunakan di luar ruangan pun boleh, karena APE ini ringan dan mudah dibawa kemana saja. Nah, selain itu, API ini sesuai dengan perkembangan anak, di mana API ini memiliki bentuk yang sederhana dan aman bagi anak usia dini. Selain itu, API ini mengandung nilai edukatif yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar atau pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, dan dirancang untuk kepentingan pendidikan, khususnya pembelajaran matematika untuk anak usia dini dengan tema tanah airku. Nah, APE ini juga menjamin keamanan dan keselamatan anak, di mana APE ini terbuat dari bahan yang ringan dan tidak terbuat dari bahan berbahaya dan tidak mengandung cat yang beracun. Nah, selain itu, APE ini multiguna, di mana terdapat lebih dari satu aspek perkembangan anak, yaitu melatih kognitif anak, bahasa anak, seni, bahkan motorik halus anak. Nah, APE ini dapat mendorong aktivitas dan kreativitas anak usia dini, di mana anak dapat menuangkan kreativitas dalam dirinya ke dalam permainan
ular tangga anak pintar ini. Dan ketika anak memainkannya, anak akan lebih mengaktifkan kemampuan berpikirnya atau pengetahuan anak. Nah, API ini juga sangat konstruksi, di mana anak akan menghasilkan sesuatu. Nah, yaitu anak akan mengenal tentang negaranya sendiri atau negara Indonesia, seperti mengetahui bendera merah putih, lambang negara, lagu kebangsaan, pahlawan nasional, dan lain sebagainya. Bahkan di dalam API ini terdapat gambar-gambar pakaian adat dari Sabang sampai Merauke atau Indonesia. Nah, selain itu, anak akan mengenal bentuk angka, bentuk geometri, penjumlahan, dan pengurangan, karena di dalam kolom ular tangga tersebut terdapat bentuk-bentuk geometri. Bahkan untuk pion-pion pemainnya itu saya menggunakan bentuk segitiga, lingkaran, dan persegi. Nah, seperti itu. Dan anak dapat berimajinasi dengan memainkan APE ini. Dan terakhir, anak dapat saling berinteraksi dengan pemain lainnya atau teman sebayanya. Atas perhatiannya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.